Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Salam kenal, sebut aja gue Melati. Gue seorang ibu rumah tangga dan istri seorang TNI yang dikaruniai 2 orang anak. Sekarang anak gue yang cowok udah SMA dan adiknya yang cewek kelas 5 SD. Di sini gue mau cerita nih tentang pengalaman gue sekitar 3-4 tahun lalu ketika suami gue menjadi babinsa di sebuah kelurahan di Salatiga, Jawa Tengah semasa pandemi COVID-19. Kalau boleh jujur, itu masa paling melelahkan dan sangat menguras energi bagi gue dan suami. Gimana nggak capek coba? Suami gue waktu itu super duper repot sama kegiatan di wilayah kelurahan. Karena itu salah satu tanggung jawabnya sebagai babinsa. Sedangkan gue sebagai ibu yang harus siap mendampingi anak-anak yang bersekolah daring. Di saat yang bersamaan, gue harus muter otak gimana survive mempertahankan usaha UMKM gue yang udah kembang-kempis selama pandemi. Kayak yang gue bilang tadi, selama pandemi sebagai babinsa suami gue sering pulang malam. Bahkan kadang-kadang pulangnya sampai menjelang subuh. Dari ngurus laporan terkait warga yang kena COVID, sampai ngurusin penyaluran bantuan buat warga-warga yang dikarantina di rumah. Nah, akhirnya gue punya kebiasaan nih kalau suami pulang larut. Gue sama anak-anak biasanya tidur bareng di depan TV, ngegelar karpet gitu yang tebel sambil nunggu suami pulang. Kalau suami udah sampai rumah, biasanya anak-anak pindah tidurnya ke kamar masing-masing. Atau suami ikut nimbrung tidur depan TV. Kami jadi tidur berempat kalau anak-anak malas beranjak. Kayak cakwe berjajaran gitu deh. Suatu malam, tepatnya pukul 9 malam nih, gue sama anak-anak itu mulai beberes buat tidur di depan TV. Karena malam itu suami bakal pulang larut. Pas banget, waktu itu lagi hujan deras, anginnya kencang gak karuan. Sesekali petirnya menggelegar, saking gedenya, seolah nembus tembok gitu. Pernah kan kalian kayak gue? Tapi ya namanya ngantuk mah ngantuk aja ya. Gue sama anak-anak pun akhirnya terlelap tidur. Di tengah derasnya air hujan, entah kenapa tiba-tiba gue kebangun jam 2 malam. Di sela-sela rintik hujan, gue denger pintu rumah tuh diketuk dari luar. Dok, dok, dok. Wah, apaan tuh ya? Mata gue masih berat lagi. Dan ketukan pintu itu terdengar lagi. Dok, dok, dok. Belum sempet beranjak dari depan TV, akhirnya pintu kebuka. Kebetulan pintu rumah itu sliding door, jadi berisik kalau buka tutup. Wah, sambil masih nahan ngantuk, namun dalam kondisi sadar, tetap di posisi masih rebahan, terus ngeliat samar-samar bayangan suami ngelewatin tempat kami tidur. Gue sengaja pura-pura tidur, biar suami gue nyangkanya gue tuh gak kebangun pas dia datang, supaya gue bisa isengin suami gue nanti. Kebetulan kedua kucing gue tuh ikut kebangun juga, tapi ya gue cuek aja. Bayangan suami gue tuh pakai jaket hitam. Gue pikir masuk jalan menuju kamar mandi buat bersih-bersih seperti biasa. Ya cuci kaki, cuci muka, ganti baju, dan biasanya baru tidur. Tapi anehnya gue dengar suara berisik banget dari kamar mandi. Bersih-bersih seperti biasa. Ya cuci kaki, cuci muka, ganti baju, dan biasanya baru tidur. Tapi anehnya gue dengar suara berisik banget dari kamar mandi. Gue dengar biur, biar, biur. Kenceng banget suara airnya, kayak diguyur 2 kali. Tapi gue ngerasa kayak ini bukan guyuran dari gayung deh. Soalnya kenceng banget cuy. Seolah-olah mandi pakai ember. Ya kali suami gue ngeguyur air mandi pakai ember segede gambreng. Tapi gue sih saat itu cuek aja. Niatnya kelar suami mandi nih, pengen gue kagetin. Gue duduk dulu di sebelah kamar mandi. FYI, antara TV dan karpet tempat kami tidur, memang ada space jalan dari ruang tamu menuju ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Nah, dari posisi duduk, ketika gue mau beranjak dari karpet, kucing gue juga ikut natap ke arah yang sama kayak gue.
Rencananya sih gue mau nyusul suami yang gak keluar-keluar dari kamar mandi dengan niat ingin ngagetin suami. Tiba-tiba terdengar suara motor parkir di depan rumah. Gue heran, lah apa itu? Jam segini orang gila mana yang mau bertamu ke rumah gue? Aduh. Gue dengar langkah kaki lagi jalan menuju pintu masuk. Khawatir, takut ada orang jahat atau maling. Gue lihat dua kucing gue yang masih dalam posisi duduk tegak kayak tadi, masih belum berubah. Tiba-tiba suami gue yang asli membuka sliding door, yang saat itu menggunakan jaket krem, celana loreng, menuju kamar mandi. Loh, ini suami gue. Loh, yang tadi, loh. Terus yang tadi masuk ke kamar mandi siapa dong? Akhirnya suami gue nyusul tidur di karpet. Bentar. Terus gue ceritain deh tuh apa yang gue alamin barusan. Suami gue cuma ngerespon santai. Dia bilang, udah gak apa-apa, itu cuma ingin berteduh dan mungkin mau jagain kamu. Dan gue langsung merinding sendiri antara emosi jiwa dan berpikir positif. Mungkin itu reaksi suami biar gue gak takut kali ya. Secara seringkali gue ditinggal pergi karena dinas. Kalau gue ketakutan justru bisa paranoid sendiri. Karena kelelahan, suami gue tuh tertidur. Dan begitu pun gue tertidur dalam kondisi penasaran tentang apa yang terjadi barusan. Besoknya, dapur kami yang depan kamar mandi itu banjir woy, genangan air di mana-mana. Ternyata yang gue dengar biur semalam yaitulah si suami gadungan. Mana semalam bikin gue merinding, paginya malah bikin emosi gue. Nambah-nambah kerjaan aja, kan harus jadi ekstra ngepel kalau kayak gini mah. Setelah diingat-ingat lagi nih, jaket hitam suami kan resletingnya jebol, belum bisa dipakai. Iseng-iseng gue lihat kalender, ternyata hari itu Jumat Kliwon. Berarti semalam malam Jumat Kliwon. Ih, serem. Dari pengalaman itu, gue minta suami buat usahain pulang sebelum terlalu larut. Seenggaknya kalau hari Kamis jangan pulang malam gitu. Sampai sekarang kalau suami piket atau nggak pulang karena dinas, gue selalu ajak anak perempuan gue tidur dengan gue nih. Gue cuma mikir, ya kalau itu suami gadungan cuma masuk rumah dan pergi, ya nggak apa-apa. Lah kalau sampai minta jatah gimana? Tanpa gue sadari, kan jadi berabe ya. Duh, naujubillah deh amit-amit. Saran gue nih, jangan lupa berdoa dan saling berkabar sama suami atau keluarga kalian. Misal mau pulang atau lagi perjalanan pulang ke rumah. Biar sama-sama tahu, sama-sama merasa tenang karena kita nggak tahu siapa yang ada di balik pintu itu.